Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa tiga agama terbesar di dunia, Yudaisme, Islam, dan Kristen, bisa berasal dari satu sosok yang sama bernama Abraham, namun akhirnya berjalan di tiga arah yang benar-benar berbeda? Mengapa mereka semua menyembah Tuhan, tetapi orang Yahudi menolak Yesus? Umat Muslim hanya menganggapnya sebagai nabi, sedangkan umat Kristen percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Dan pertanyaan terbesar dari semua itu adalah ini: mana yang benar-benar membawa kebenaran? Mana jalan yang mengarah kepada hidup yang kekal? Video ini bukan untuk menghakimi atau memuliakan agama manapun. Ini adalah sebuah undangan bagi kamu untuk duduk sejenak bersama saya, membuka Alkitab, dan menggali kebenaran yang luar biasa. Nubuatan yang telah ditulis ribuan tahun lalu secara jujur dan mengejutkan. Kita tidak hanya akan menengok ke masa lalu, tetapi juga mencocokkannya dengan keadaan hari ini dan melihat ke masa depan. Karena Alkitab sendiri telah menubuatkan apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan kamu adalah bagian dari peta rohani besar itu. Kita akan menjelajahi 5 titik kunci yang menjadi penghubung di antara tiga agama ini, untuk melihat asal-usul, kesamaan, dan perbedaan mendasar antara Yudaisme, Islam, dan kekristenan. Dari Abraham menuju Yesus, dari hukum menuju anugerah, dari wahyu kuno hingga panggilan pribadi yang terakhir. Mari berjalan bersama saya, karena mungkin hanya dalam beberapa menit, kamu tidak hanya akan lebih memahami perbedaan antar agama, tetapi juga bisa menemukan alasan yang kuat untuk percaya, untuk hidup, dan untuk memilih. Dengan keyakinan yang lebih teguh daripada sebelumnya. Pertama, mari kita mulai dari akar yang sama. Dari Abraham, lalu menyebar menjadi 3 agama besar. Kalau kamu melihat peta agama dunia hari ini, kamu akan menemukan satu hal yang sangat luar biasa. 3 agama besar dengan miliaran penganut, Yudaisme, Islam, dan kekristenan. Semuanya bermula dari satu tokoh yang sama dalam Alkitab, Abraham. Seorang pria yang hidup ribuan tahun lalu di tanah Timur Tengah. Entah bagaimana telah menjadi akar rohani bagi miliaran orang di seluruh dunia. Menurut Alkitab, Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah asalnya dan berjanji memberinya keturunan yang tak terhitung banyaknya, serta sebuah tanah yang dijanjikan. Dari janji itulah muncul 3 jalan iman yang berbeda dengan akar yang sama, namun berakhir dalam arah yang sangat berbeda. Yudaisme melihat Abraham sebagai nenek moyang bangsa mereka melalui putra perjanjian yaitu Ishak. Mereka percaya bahwa janji Tuhan itu khusus untuk keturunan Israel, dan mereka masih menantikan kedatangan seorang Mesias dari garis keturunan Daud yang akan mendirikan kerajaan damai di bumi. Di sisi lain, Islam percaya bahwa Ismail, anak pertama Abraham dari Hagar, adalah pewaris sejati janji itu. Mereka percaya bahwa Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, adalah keturunan langsung dari Ismail dan merupakan nabi terakhir yang menyempurnakan wahyu Allah. Sementara kekristenan punya pandangan yang lebih luas. Abraham bukan hanya bapa secara keturunan, tetapi juga bapa bagi semua orang yang hidup dalam iman. Baik orang Yahudi maupun bangsa non-Yahudi, semua yang percaya kepada janji Tuhan melalui Yesus Kristus dianggap sebagai anak-anak sejati Abraham. 3 cabang iman itu seperti 3 sungai besar yang mengalir dari satu mata air kuno. Dan dari titik asal yang sama, Abraham, setiap agama menemukan identitasnya, iman mereka, dan alasan mereka untuk ada. 3 agama, 3 pandangan, namun semua mengaku sebagai pewaris janji Tuhan. Jadi siapakah yang benar-benar percaya dan taat seperti Abraham? Kita tidak bisa hanya bergantung pada tradisi atau warisan keturunan. Tuhan mencari hati yang benar-benar tunduk dan patuh kepadanya. Dan untuk memahami bagaimana dari satu akar bisa muncul 3 jalan berbeda, kita harus menyelami titik penting berikutnya,
yaitu tiga pandangan yang sama sekali berbeda tentang Tuhan itu sendiri. Di dunia yang luas ini, dengan miliaran orang yang menganut tiga agama besar, Yudaisme, Islam, dan Kekristenan, ada satu hal yang kelihatannya sama, namun menyimpan perbedaan yang sangat mendasar dan dalam. Semuanya menyembah Tuhan. Namun ketika kita menyelami lebih dalam, kita akan melihat bahwa di balik kesamaan itu tersembunyi perbedaan teologi yang luar biasa besar. Yudaisme percaya kepada satu Tuhan yang esa, yang namanya adalah YHWH, yang artinya Aku adalah Aku, atau yang ada dengan sendirinya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, tidak bisa digambarkan, tidak bisa disebut sembarangan. Mereka tidak membuat gambar apapun tentangnya, karena bagi mereka, Tuhan itu satu-satunya yang tidak membagi kemuliaannya dengan siapapun. Islam juga percaya kepada satu Tuhan yang esa, yang mereka sebut sebagai Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Mereka dengan keras menolak konsep Trinitas dan menganggap itu sebagai penghinaan terhadap keesaan Tuhan. Menyebut bahwa Tuhan punya anak adalah bentuk kekufuran yang paling berat. Sebaliknya, Kekristenan mengajarkan sesuatu yang membuat perpecahan terbesar dalam sejarah iman. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan yang esa itu menyatakan diri dalam tiga pribadi yang satu hakikat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan yang kekal dalam tiga wujud pribadi. Seperti air yang bisa ada dalam bentuk cair, es, dan uap, namun tetap satu unsur yang sama. Yesus sendiri berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan itu penuh kuasa, namun juga sangat kontroversial. Bagi Yudaisme dan Islam, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Tetapi bagi umat Kristen, itulah puncak dari wahyu ilahi. Tuhan tidak hanya maha tinggi, tetapi juga rela turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Perbedaan dalam memahami siapa Tuhan, itulah yang menciptakan tiga jalur teologi yang benar-benar berbeda. Satu pihak melihat Tuhan sebagai sosok yang terlalu kudus untuk didekati. Pihak lain melihatnya sebagai hakim yang maha kuasa dan menuntut ketaatan mutlak. Sementara pihak lainnya melihat Tuhan sebagai Bapa penuh kasih yang rela hadir dalam hidup setiap orang. Dan karena pandangan tentang Tuhan sangat berbeda, maka tidak heran jika cara pandang terhadap Yesus juga sangat berbeda. Siapakah Yesus sebenarnya di mata masing-masing agama? Mari kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya menentukan seluruh arah iman miliaran orang di dunia. Siapakah Yesus itu? Meskipun Yudaisme, Islam, dan Kekristenan sama-sama mengakui keberadaan historis Yesus, namun masing-masing agama punya pandangan yang sangat berbeda. Dan perbedaan itulah yang menjadi titik percabangan paling tajam dalam sejarah rohani umat manusia. Bagi Yudaisme, Yesus hanyalah seorang Yahudi yang menyimpang, seorang guru sesat yang sama sekali tidak layak disebut sebagai Mesias. Orang Yahudi masih menantikan kedatangan seorang juru selamat sejati yang menurut mereka harus berasal dari keturunan Raja Daud, membangkitkan kembali kerajaan Israel, dan membawa perdamaian dunia secara nyata, bukan mati secara memalukan di atas kayu salib. Mereka menolak Yesus karena dia tidak sesuai dengan harapan politik dan kemuliaan duniawi yang mereka pikirkan tentang Mesias. Sementara itu, Islam justru menghormati Yesus atau Isa Al-Masih sebagai nabi besar. Mereka percaya bahwa dia lahir dari perawan Maryam dan memiliki mukjizat-mukjizat luar biasa. Namun bagi umat Muslim, Yesus bukan anak Allah, melainkan hanya manusia pilihan yang diangkat menjadi nabi. Mereka juga menolak penyaliban dan percaya bahwa Allah telah mengangkat Yesus langsung ke surga, sementara orang lain yang diserupakan dengannya lah yang disalibkan. Di sisi lain, Kekristenan menyatakan sesuatu yang sangat berani dan seringkali menimbulkan perdebatan sengit.
Yesus bukan sekadar nabi, tapi adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah anak Allah yang datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, dan bangkit dengan kemuliaan. Iman Kristen tidak hanya percaya bahwa Yesus ada, tetapi bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang rela turun demi menyelamatkan umat-Nya. Jadi masalahnya bukan sekadar apakah kamu percaya bahwa Yesus itu nyata, melainkan kamu percaya siapa Dia sesungguhnya. Dan itu adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang secara pribadi dalam hati yang paling dalam. Karena ketika pandangan terhadap Yesus berbeda, maka cara pandang tentang keselamatan dan surga pun pasti akan berbeda. Mari kita bahas itu di bagian berikutnya. Dalam perjalanan mencari hidup yang kekal, setiap agama besar menawarkan jalan keselamatan masing-masing, yaitu cara bagi manusia untuk lepas dari dosa dan masuk ke dalam kehidupan abadi. Namun di antara 3 agama terbesar di dunia, Yudaisme, Islam, dan Kekristenan, pengertian tentang keselamatan sangatlah berbeda. Bahkan sampai memengaruhi cara hidup, cara berpikir, dan tujuan akhir dari hidup manusia itu sendiri. Bagi Yudaisme, keselamatan datang melalui ketaatan terhadap hukum Taurat, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mereka percaya bahwa seseorang dianggap benar jika menaati semua perintah yang Tuhan berikan, mulai dari 10 perintah Allah hingga ratusan hukum rinci tentang makanan, ritual, hari Sabat, dan kurban penghapus dosa. Iman mereka tidak bisa dipisahkan dari tindakan, dari hukum, dan dari identitas sebagai bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan kedatangan Mesias yang akan menggenapi janji keselamatan itu. Islam di sisi lain menekankan pada amal dan ketaatan mutlak. Umat Muslim percaya bahwa pada hari penghakiman, semua perbuatan akan ditimbang. Yang baik di satu sisi, yang buruk di sisi lain. Jika amal baik lebih berat, maka mereka akan masuk surga. Itulah sebabnya umat Islam hidup dengan mengikuti 5 rukun iman: syahadat, salat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Mekah. Namun tidak ada yang bisa yakin 100% apakah amal mereka cukup atau tidak. Baik dalam Yudaisme maupun Islam, selalu ada satu pertanyaan yang menggelisahkan hati. Apakah saya cukup baik? Dan dalam kegelisahan itulah, kabar baik dari kekristenan hadir seperti jawaban yang membebaskan. Kekristenan menyatakan bahwa keselamatan bukan karena usaha manusia, melainkan karena anugerah Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada yang cukup baik, tidak ada yang bisa menaati hukum secara sempurna, tidak ada yang bisa mengumpulkan amal sebanyak yang dibutuhkan. Keselamatan datang hanya karena iman kepada Yesus Kristus, yang mati menggantikan manusia di kayu salib dan bangkit dengan kemuliaan. Dialah yang membayar hutang dosa yang tidak mungkin kita lunasi sendiri. 3 jalan, 3 cara berpikir, namun hanya satu pertanyaan penting yang perlu kamu jawab. Apakah kamu sedang berusaha untuk diselamatkan? Atau kamu percaya kepada Dia yang sudah menyelamatkanmu? Dengan kata lain, kita bukan bekerja supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, kita hidup dengan cara yang berbeda. Dan semua perbedaan dalam pemahaman tentang keselamatan ini berasal dari satu sumber yang sangat penting, yaitu kitab suci masing-masing agama. Itulah sebabnya kita akan masuk ke bagian terakhir. Kitab mana yang benar-benar berisi wahyu Tuhan yang sejati? Dalam pencarian akan kebenaran dan keselamatan, setiap agama tidak hanya memiliki sistem kepercayaan sendiri, tetapi juga berpegang pada satu kitab suci yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Tuhan.
Dan disinilah letak perbedaan yang paling mendalam antara Yudaisme, Islam, dan kekristenan, yaitu tentang sumber wahyu, bagaimana manusia mengenal kehendak dan karakter Tuhan. Bagi Yudaisme, kitab yang paling suci dan mendasar adalah Taurat. 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab ini dipercaya sebagai firman langsung dari Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Setiap hukum, setiap huruf dalam Taurat dianggap kudus, tidak bisa diubah, dan tetap relevan sepanjang zaman. Orang Yahudi umumnya hanya membaca Perjanjian Lama dan tidak mengakui Perjanjian Baru atau wahyu-wahyu setelahnya. Bagi mereka, sejarah bangsa Israel adalah media utama di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada dunia. Sementara itu, Islam menempatkan seluruh kepercayaan mereka pada Al-Quran, kitab yang dipercaya sebagai wahyu terakhir, murni dan sempurna dari Allah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Umat Muslim meyakini bahwa Al-Quran tidak memiliki kesalahan, tidak membutuhkan revisi, dan mencakup semua yang diperlukan manusia untuk hidup benar dan selamat. Mereka mengakui adanya kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil, tetapi percaya bahwa kitab-kitab itu telah disimpangkan atau diubah, sehingga hanya Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu Tuhan yang utuh dan final. Sementara itu, kekristenan memegang teguh Alkitab yang terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab mencatat seluruh rencana keselamatan Tuhan, dari janji awal kepada Abraham, hingga kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, bahkan sampai nubuat tentang kedatangannya kembali. Kitab ini bukan hasil karangan manusia saat kerasukan atau transekstase, melainkan diinspirasi oleh Roh Kudus kepada banyak penulis sepanjang berabad-abad. Semuanya terpusat pada satu hal, Yesus Kristus adalah inti dari semuanya. Dan inilah inti dari semua pertanyaan, semua pencarian rohani. Bukan seberapa banyak kamu tahu, tetapi kepada siapa kamu percaya. Alkitab tidak mengajak kita datang kepada agama, tetapi kepada hubungan yang hidup dan pribadi dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dia bukan sekadar tokoh sejarah, bukan hanya nabi besar. Dia adalah anak Allah, jalan, kebenaran, dan hidup. Di tengah dunia yang kacau dan penuh kebingungan, Dia adalah satu-satunya terang yang tidak pernah berubah. Maka berhentilah sejenak dan renungkan. Apakah saya sungguh hidup dalam kebenaran atau hanya mengikuti tradisi semata? Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan agama apa yang kamu anut, tetapi apakah kamu pernah sungguh-sungguh bertemu dengan Dia yang telah menyerahkan hidupnya untukmu. Dan jika hari ini kamu mendengar suaranya, janganlah mengeraskan hatimu, karena mungkin inilah saat yang bisa mengubah seluruh kekekalanmu.